Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Kusuma Dewi dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hierarki dan keterampilan manajerial. Hierarki manajemen. Dalam organisasi, sangat jarang seseorang dapat mengetahui secara sekaligus keahlian manajemen. Padahal, keahlian tersebut diperlukan dalam menjalankan peran dan tugas dalam sebuah organisasi. Tugas dan peran dari setiap orang tersebut secara organisasional dibagi menjadi beberapa tingkatan yang dinamakan sebagai tingkatan-tingkatan manajemen atau hierarki manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu manajer lini atau pelaksana, biasa disebut dengan kepala bagian, mandor, dan penyelia atau supervisor. Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional atau karyawan. Yang kedua ada manajer menengah atau biasa dinamakan dengan manajer departemen, kepala pengawasan, kepala bidang, dan sebagainya. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Dan yang terakhir ada manajer puncak atau top manajer tertinggi, biasa dinamakan dengan direktur, presiden, dan sebagainya. Ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Pada gambar piramida di atas menunjukkan bahwa manajemen puncak secara jumlah adalah yang paling sedikit dari sebuah organisasi, akan tetapi merupakan penanggung jawab tertinggi di sebuah organisasi. Sedangkan manajemen pelaksana merupakan jumlah yang paling banyak dalam sebuah organisasi dan lebih cenderung sebagai pelaksana teknis dari sebuah organisasi. Mengetahui keterampilan manajerial. Menurut Paul Hershey dan Kenneth H. Blanchard dalam Siswanto, mengemukakan bahwa terdapat 3 bidang keterampilan yang penting untuk melaksanakan proses manajemen dalam mewujudkan keefektivitas organisasi bagi seorang manajer. Bidang keterampilan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keterampilan teknis atau technical skills, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, prosedur, teknik, dan akal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas spesifik yang diperoleh lewat pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Manajer membutuhkan keterampilan teknis yang cukup untuk menjalankan alat dari suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya layout, proses produksi. Dan yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills, yaitu kemampuan dan pertimbangan yang diusahakan bersama orang lain, termasuk memahami mengenai motivasi dan aplikasi tentang kepemimpinan yang efektif. Manajer juga cukup memiliki keterampilan hubungan manusiawi agar dapat bekerja dengan bawahan dalam organisasi dan mengelola kelompoknya sendiri. Di antara contoh keterampilan ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skills, yaitu kemampuan memahami kompleksitas keseluruhan organisasi tempat seseorang beradaptasi dalam operasi. Selain itu, keterampilan konseptual digunakan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan ini mencakup berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Contohnya seperti menentukan lokasi produksi dan tata letak fasilitas produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Ramadan dari kelompok 3 dengan materi hierarki dan keterampilan manajerial. Di video kali ini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya yaitu Alda Kusuma Dewi. Mari kita lihat tabel di atas, yaitu tentang keterampilan yang diperlukan manajer pada semua tingkatan. Yang pertama yaitu manajer puncak wajib memiliki keterampilan konseptual. Yang kedua yaitu manajer menengah wajib memiliki keterampilan manusia dan sosial. Yang ketiga yaitu manajer tingkat pertama wajib memiliki keterampilan teknis. Berdasarkan ilustrasi pada gambar di atas, setiap keterampilan harus dimiliki oleh setiap manajer. Hanya untuk tingkatan manajemen yang berbeda-beda akan berbeda pula proporsi masing-masing kebutuhan atas keterampilan-keterampilan tersebut.
Sebagai contoh, manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual dibanding dengan manajer pelaksana yang lebih membutuhkan keterampilan teknik. Selanjutnya yaitu memahami fungsi manajer dan manajemen. Manajer adalah seorang yang bertindak sebagai perencana, pengorganisasian, pengarah, pemotivasi, serta pengendalian orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Seorang manajer dituntut untuk dapat mengelola beberapa sumber daya keuangan, pengetahuan, fasilitas, informasi, waktu, serta manusia. Dengan tuntutan yang ada, maka manajer memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Manajer wajib memiliki akuntabilitas, yang berarti bahwa mereka tanggung jawab pada apa yang akan dicapai. Peran manajer sangat bervariasi, sesuai dengan konteks di mana manajer bekerja tergantung pada tingkatan organisasi dan lingkungan kerja manajer yang pada umumnya. Manajer memiliki otoritas, yang berarti bahwa mereka memiliki hak atau kekuasaan untuk membuat bawahannya melakukan sesuatu. Oleh karena itu, seorang manajer wajib memiliki sifat dan perilaku kepemimpinan. Manajer adalah seni, ilmu, dan prosesnya. Manajer adalah orangnya, dan kepemimpinan adalah sifatnya. Selanjutnya yaitu fungsi manajer. Yang pertama, fungsi manajer dari sudut proses. A. Fungsi manajer dari sudut proses. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga yaitu pengarahan atau kontrol actuating. Dan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Yang B. Fungsi manajer dari sudut spesialisasi kerja. Yang pertama itu fungsi keuangan, pemasaran, pembelian, produksi, serta ketenaga kerjaan. Yang kedua yaitu fungsi manajer dari keluar organisasi. Yang pertama yaitu penyampaian informasi ekonomis kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Yang kedua yaitu penyampaian informasi umum kepada pihak luar, serta kerjasama dengan pihak lain, pemerintah maupun swasta, dalam maupun luar negeri. Yang terakhir yaitu efisien dan efektivitas dalam manajemen. Efisiensi adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Seorang manajer efisien adalah seorang yang mencapai keluaran lebih tinggi dibanding dengan masukan yang digunakan. Manajer bisa disebut efisien apabila dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.